Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber, dimanapun kawan-kawan semuanya berada? Sehat selalu ya, mudahkan selalu semua urusannya. Baik, penyebab mesin bikin cepat panas dan air radiator bercampur dengan oli. Kira-kira apa penyebab dan ciri-cirinya? Mudah-mudahan di video kali ini kawan-kawan minimal bisa mempunyai gambaran kira-kira penyebabnya apa, ciri-cirinya apa, serta apa sih yang harus dilakukan. Oke, untuk itu ayo kita mulai. A few moments later. Oke, baik. Jadi kita mulai dari cara ngecek apakah oli mesin kita terkontaminasi oleh air radiator atau belum. Caranya cukup buka saja tutup pengisian oli, lalu kalian lihat kalau kapasitas olinya di lubang ini langsung terlihat penuh, bahkan langsung meluap dan berwarna putih ataupun coklat seperti gambar di samping, atau saat kalian melakukan pergantian oli, olinya ditap ternyata berubah menjadi warna coklat seperti gambar di samping, itu 90% kemungkinannya oli kalian terkontaminasi air radiator atau oli bercampur dengan air radiator. Nah, untuk motor saya di sini tolong perhatikan. Ini yang hitam di dalam ini ya. Ini itu oli. Nah, dan masih berwarna seperti warna oli pada umumnya. Ini oli enduro ya. Ini masih cepel-cepel, ada wangi-wangi enduronya, ciri khas. Dan masih berwarna hitam biru ya, karena sudah lama pemakaiannya. Ini punya saya belum 100% terkontaminasi, tapi ada sedikit-sedikit. Ini kalau kalian lihat ke dalamnya ini ada sedikit-sedikit bercak putih ya, tapi hanya sedikit saja seperti buih. Nah, ini salah satu cara mengeceknya, dan ini kapasitasnya nggak bertambah, nggak full karena hanya sedikit saja. Nah, kita lanjut sekarang ke penyebabnya. Oke, penyebab air radiator bercampur dengan oli 90% karena benda ini. Ini adalah seal pompa radiator. Bagi yang belum melihat penampakannya seperti ini. Yang kiri seal pompa radiator yang sudah jebol parah. Yang kanan masih bagus dilihat dari fisik saja. Kalau ini dilihat dari fisik sudah pasti tahu lah ya, ini sudah parah. Oke, sekarang ini yang dari fisiknya masih bagus. Kenapa bisa dikatakan sudah mengalami kebocoran? Tolong perhatikan karet yang bulat tengah ini ya. Nah, di sini. Di sini bisa kawan-kawan lihat ya. Nah, di sini. Ini letak kebocorannya di sini. Oke. No. Yang kecil ini ya, ada kebocoran di sini. Jadi kipas ini kan diemnya di rumah pompa radiator seperti ini. Di belakangnya bearing kode 6000. Ini batang buat batang kipas, ini buat alas kipas pompa radiator berputar sini ya. Saat berputar, berhubung ininya ada kebocoran, otomatis sedikit banyaknya ada air yang masuk. Oke, walaupun hanya sedikit ada yang masuknya. Di sini 90% penyebab karena seal pompa radiator. Sisanya karena packing di pompa radiator juga bisa, ataupun karena packing head, ataupun karena boring atau blok seher yang saat panas itu yang lokal ya, yang KW memuai, yang menyebabkan air radiator masuk. Oke, yang di water jacket ya, karena memuai jadi melebar dan air masuk ke ruang bakar. Itu diantaranya. Ini 90% penyebabnya karena seal pompa radiator. Oke, lalu sekarang kita ke ciri-ciri. Ciri-ciri kalau seal pompa radiator itu bocor. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, bisa kita dengerin saat mesin kita panas. Ada bunyi mendecit di area rumah pompa radiator. Mendecit ya,
bukan ngeletrek. Mendecit, bukan kasar juga, tapi mendecit. Cit 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 cit. Itu yang pada saya alami itu suaranya lebih kenceng daripada suara knalpot. Lebih kenceng, tenaga berkurang, makin gas bunyinya makin kenceng. Cirit cit 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 seperti itu ya. Seperti anak burung. Anak burung kelaparan. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk ciri lain selain dari suara adalah kenapa kapasitas air radiator selalu berkurang setelah dipakai. Nah, itu juga jadi salah satu ciri kalau air radiator masuk ke dalam mesin dan bercampur dengan oli. Isi lagi, dipakai, berkurang lagi, isi lagi. Akhirnya setelah dibuka, ternyata saat dibuka tutup untuk pengisian oli langsung bluber, berwarna putih ataupun justru berwarna hijau, karena perbandingannya itu oli mesin 1 liter, air radiator 3 liter karena 3 kali ngisi. Itu lebih parah. Oke, lalu ciri lain apa? Tenaga motor berkurang, pasti ya. Sistem pendinginnya terganggu, tenaga motor kurang, mesin cepat panas, komponen-komponennya rusak. Apa komponen yang rusak? Biasanya sih kalau oli sudah terkontaminasi mayoritas rusak ya. Tapi yang paling langsung kena adalah selain sistem pendingin adalah piston baret ya. Lalu blok seher atau dinding silindernya juga baret. Dan komponen-komponen lain ya. Seperti rumah kopling juga akan kena. Karena semua komponen itu membutuhkan pelumasan oli ya. Berhubung olinya bercampur dengan air radiator, ya pastilah akan rusak ya. Kalau sudah seperti itu apa? Oke, kalau sudah seperti itu, kalau misalkan jebolnya belum terlalu parah, kawan-kawan bisa mengganti seal pompa radiator, itu yang utama. Bisa mengganti ya. Bisa mengganti seal pompa radiator. Lalu yang kedua, siapkan oli 3 botol sajalah misalkan ya. 3 botol, 1 merek pasti ya, jangan gonta ganti. 1 botol pertama kawan-kawan isikan, pakai sehari atau 2 hari, lalu tap lagi, ganti yang kedua, sehari 2 hari lagi, ganti lagi, sama yang ketiga terakhir boleh pakai. Itu kalau untuk jebolnya yang belum parah. Kenapa? Untuk menetralisir air radiator yang masih ada dalam mesin. Itu tujuannya, itu cara simpelnya. Tapi cara yang lebih aman dan ribet dan berduit pastinya adalah melakukan bongkar mesin total. Kenapa? Karena air radiator itu kalau misalkan ke blok mesin itu akan meninggalkan bekas. Kalau ke bodi spakbor itu akan merusak warna ya. Warna motor tuh, warna spakbornya misalkan akan rusak. Kalau ke mesin itu akan korosi. Bahaya itu ya, makanya diperlukan pembongkaran total. Itu cara amannya. Cara simpelnya yang pertama tadi ya, melakukan pergantian oli rutin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Cara mengecek apakah oli kita terkontaminasi air radiator apa belum. Lalu penyebabnya apa? Ciri-cirinya apa? Silahkan kawan-kawan cek lagi motornya kalau ngalamin salah satu dari apa yang saya jelaskan barusan. Oke. Cara nanganinnya gimana? Dan ini saya kasih tips saja. Kalau ngerasa air radiatornya cepat habis, motornya jangan dipakai dan jangan dulu diisi lagi. Kalau mau, bongkar dulu rumah pompa radiatornya. Kalau dirasa nggak ada kebocoran, masih bagus, perhatikan packing-packingnya, pasang kembali, isi air radiator, cek sirkulasinya. Oke, siapa tahu bukan karena seal pompa radiator, tapi karena nggak bersirkulasi. Jangan lupa cek juga olinya cukup dari tutupnya saja. Kalau belum berubah warna, berarti penyebab air cepat habisnya bisa jadi karena sirkulasinya nggak baik. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditunggu kritik dan saran. Sampai jumpa di lain waktu, di lain video. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi ya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely